PT Kereta Komuter Indonesia menerapkan protokol kesehatan dengan mewajibkan penumpang mengenakan masker selama naik kereta rel listrik. VP Corporate Communication PT KCI Ane Purba mengatakan calon penumpang dianjurkan menggunakan masker yang efektif menahan droplet atau cairan. Penumpang KRL dianjurkan tidak menggunakan masker jenis scuba dan buff atau kain untuk menutupi mulut dan hidung. Selain itu, PT KCI juga meminta penumpang KRL untuk menggunakan masker dengan benar, yakni menutup hidung dan mulut secara sempurna. Anda menegaskan saat ini belum ada larangan resmi penggunaan masker scuba dan buff di KRL. Dan untuk mengetahui informasi terkini kita bergabung dengan reporter Eril Raka dan juru kamera David Sibarani serta pilot drone Hengki Haryanto dari Stasiun Manggarai, Jakarta. Ya, Eril, sesudah adanya sosialisasi dari PT KCI terkait dengan pemakaian jenis masker, ini ada beberapa jenis masker yang bisa dikatakan tidak efektif untuk menahan droplet atau cairan. Nah, ini apakah dari pantauan Anda masih banyak warga atau mungkin penumpang atau calon penumpang yang masih menggunakan masker berjenis scuba ataupun buff? Ya, Patricia dan juga pemirsa, mulai dari pagi hari tadi sampai dengan saat ini, memang sejauh pantauan saya di Stasiun Manggarai, Jakarta, masih terlihat banyak pengguna KRL yang masih menggunakan masker buff dan juga masker jenis scuba. Dan yang paling disayangkan juga bahwa memang dari pantauan saya di stasiun, banyak pengguna KRL yang menggunakan masker kain yang sangat tipis, bahkan ini bukan diperuntukkan diperuntukkan untuk masker mereka. Dan memang yang paling disayangkan lebih lanjut lagi ini, Patricia, bahwa memang untuk skubanya itu adalah berkaitan dengan anak-anak yang di atas 5 tahun yang menggunakan masker scuba. Penggunaan masker scuba lebih banyak digunakan oleh anak-anak karena memang coraknya yang lebih menarik begitu dan juga ukuran yang lebih fit begitu di wajah mereka. Dan memang kita ketahui untuk aturan di KRL sendiri tidak diperbolehkan untuk anak-anak di bawah 5 tahun. Namun di atas 5 tahun ini cukup banyak anak-anak yang berada di sini dan menggunakan masker scuba. Dan tentunya ini menjadi sesuatu hal yang sangat disayangkan ketika PT Kereta Komuter Indonesia atau PT KCI sudah melakukan sosialisasi terkait dengan tidak menggunakan masker scuba dan juga masker jenis buff tersebut di KRL karena memang tingkat efektivitas yang sangat rendah, yaitu hanya sekitar 5% saja. Nah, jika dibandingkan dengan masker yang saya gunakan, yaitu masker bedah atau masker medis, ini efektivitasnya mencapai 80 sampai dengan 95%. Ini sangat jauh sekali, Patricia, dibandingkan dengan masker scuba dan juga masker buff tersebut. Dan kita bisa melihat bagaimana para pengguna KRL berada di dalam satu ruangan atau dalam hal ini berada di satu gerbong bersama dengan cukup banyak orang dalam waktu yang cukup lama dan juga orang yang berganti-ganti sehingga resiko penyebaran COVID-19 adanya droplet ataupun juga cairan ini tidak menutup kemungkinan terjadi di dalam gerbong. Sehingga memang ada beberapa rekomendasi yang disampaikan oleh pihak PT KCI terkait dengan masker yang lebih baik digunakan di dalam gerbong, yaitu seperti penggunaan masker bedah seperti yang saya gunakan karena memang efektivitasnya mencapai 95% dan juga menggunakan masker kain 2 sampai dengan 3 lapis yang setidaknya efektif di atas 50%. Sampai sejauh ini memang masih terus dilakukan sosialisasi, Patricia dan juga pemirsa. Pihak dari PT KCI sudah menyampaikan terkait dengan rekomendasi dan juga aturan begitu yang mereka sampaikan. Dari pihak Stasiun Manggarai pun juga sudah melakukan kepada pihak-pihak ataupun juga pengamanan di sini untuk menegur masyarakat yang masih menggunakan masker buff dan juga masker scuba tersebut. Namun memang secara hukumnya belum ada aturan resmi begitu terkait dengan penggunaan masker. Namun pihak dari PT KCI yang baru saja saya hubungi tadi memang tidak menutup kemungkinan, memang untuk saat ini masih himbauan dan sosialisasi, namun karena ini masih sosialisasi tentunya tidak menutup kemungkinan akan adanya aturan lebih lanjut terkait dengan
penggunaan masker, karena memang ini adalah juga untuk kebaikan para pengguna KRL. Patricia. Ya, Ariel, dari hasil mungkin Anda sedikit berbincang begitu dengan para calon penumpang. Apa sebenarnya alasan mereka masih menggunakan masker berjenis scuba ataupun buff, dan bagaimana respon mereka terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh PT KCI di mana ada himbauan untuk menggunakan masker selain masker scuba ataupun buff? Ya, Patricia, memang cukup disayangkan lagi bahwa PT KCI mengaku sudah melakukan sosialisasi kurang lebih 1 minggu begitu untuk tidak merekomendasikan tidak menggunakan masker buff dan juga masker scuba. Namun cukup banyak dari pengguna KRL yang ternyata masih belum mengetahui terkait dengan sosialisasi tersebut. Adapun juga memang mereka alasan kenapa tetap menggunakan masker scuba. Yang pertama karena tidak mengetahui sosialisasi tersebut. Kedua adalah tidak mengetahui tingkat efektivitasnya yang sangat rendah tersebut. Dan yang ketiga adalah penggunaan yang lebih mudah, tidak begitu sesak digunakan dan dapat digunakan berkali-kali, dicuci, lalu disetrika, dan sangat mudah mereka gunakan. Sehingga itu menjadi alasan-alasan bagi para pengguna KRL ataupun juga masyarakat yang menggunakan masker scuba dan juga masker buff. Berikut hasil wawancara kami bersama dengan beberapa penumpang KRL. Ya nggak tahu sih, soalnya aku juga jarang ke Jakarta, cuma lagi 3 hari ini aja baru bolak-balik, jadi kurang ngerti. Setuju nggak sih kalau nggak boleh pakai masker scuba lagi yang kayak Mbak pakai, jadi penggunaan maskernya kayak masker medis gini, katanya penyebaran COVID, biar penyebaran COVID-19 di kereta nih nggak semakin meningkat. Setuju aja sih, yang penting yang terbaik aja. Aku sih baru tahu ini ya dari Mas ya, sebelumnya aku belum tahu. Gimana tanggapannya kalau itu? Sebenarnya sih aku pernah nyoba ya scuba itu ya. Itu emang ada yang tebal, ada yang enggak sih Mas. Mbaknya sendiri setuju nggak sih untuk ada larangan untuk penggunaan masker kayak gitu? Aku sih setuju aja ya Mas ya, kalau emang itu untuk kesehatan ya. Aturannya baru tadi saya tahu, karena baru hari ini naik kereta. Kayaknya sih bagus, karena scuba saya lihat tipis ya, jadi lebih baik pakai yang 2 ply atau lebih gitu Pak, lebih bagus untuk mencegah. Tapi kalau di dalam kereta sendiri penggunaan masker seperti apa sih Pak? Kalau Bapak lihat sendiri sebagai pengguna KRL? Saat ini sih lebih banyak yang disiplin bandingin yang dulu-dulu ya, gitu kan. Kalau sekarang itu cuman ada juga kadang-kadang yang suka lepas maskernya gitu kan. Ditegur takutnya marah. Ya, salah satu alasan dari PT KCI juga merekomendasikan untuk tidak menggunakan masker buff ataupun juga masker scuba ini karena tidak secara sempurna menutup hidung dan juga mulut, sehingga masih ada ruang begitu bagi debu, bakteri ataupun juga virus untuk masuk ke dalam rongga hidung ataupun juga ke mulut. Dan nantinya kita akan menunggu bagaimana lebih lanjut dari penyampaian PT KCI yang direncanakan akan menyampaikan pada siang hari ini. Apakah ada aturan lebih lanjut terkait dengan penggunaan masker ataupun jenis masker dan sanksi yang akan diberikan. Tentunya juga ini demi kebaikan pengguna KRL dan juga masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya. Demikian Patricia. Baik, Ariel, tentunya selain dengan adanya sosialisasi dari PT KCI, mungkin Anda juga bisa sekaligus juga memberitahukan atau mensosialisasikan, membantu PT KCI mensosialisasikan kepada masyarakat terkait dengan jenis-jenis masker tersebut. Terima kasih Ariel untuk informasinya, selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian laporan Ariel Raka dan juru kamera David Sibarani serta pilot drone Hengki Arianto dari Stasiun Manggarai, Jakarta.